Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Ya, jadi tidaklah seseorang itu memberi tawaduk karena Allah kecuali Allah itu mengangkat derajatnya. Orang yang merendahkan diri, ya, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kadang-kadang ngapunten. Ini biasanya, Pak, biasanya. Kalau kita itu reuni, kan biasa reuni, ibu juga reuni ya. Nek wis reuni, sing diomongno itu apa? Keberhasilan. Wah, anakku kabeh nduk Brawijaya. Wis semacam itu. Wah, anakku ono jadi polisi. Ya. Jadi keberhasilan dia ngomongkan. Sebenarnya kalau kita reuni itu yang diomongkan, ngapunten, yang diomongkan harusnya itu masa lalu, si umbelen, ya, si sekolah sandalan, ya, itu sih diomong no sewenang, Pak. Artinya apa? Sing sugih, sing melarat itu ya seperti dulu. Jadi perkataan kita itu pikirannya seperti dulu. Nah sekarang enggak, sudah diomongno keberhasilan, ya enggak berhasil itu langsung enggak ikut nanti, ya minder nanti. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita menyombongkan, kita merendah itu Allah akan mengangkat derajat kita. Wong kula niki napa sih? Makane ngapunten, ulama-ulama utamanya yang bikin kitab itu sebutannya al-fakir. Al-fakir itu butuh, fakir. Ya, al-fakir itu miskin, melarat, butuh, masih membutuhkan, Pak. Ya, al-fakir ini dan seterusnya, ya. Oleh karena itu mari nek omong-omongan jangan sampai tambah munggah begitu. Nah, Ustadz, bagaimana kalau ada orang sombong terus kita sombongi? Nah, begini, ada hadis menyombongi orang yang sombong itu sodakoh. Saya ulangi lagi, ada hadis menyombongi orang yang sombong itu sodakoh. Ya, nah ini harus ada penjelasannya. Dengan syarat kita itu niatnya kita itu niatnya untuk mengingatkan dia, jangan sampai menjatuhkan atau jangan sampai kita itu menghinakan dia, ya, mengingatkan. Jadi kalau mau sombong ini ya, nah kita blek begitu. Dulu pernah saya ceritakan, nek ono wong gak ngerti Jakarta tapi ngomong masalah Jakarta, ya. Jadi saya sampaikan, wah aku wingi teko Cibubur, Jakarta Barat wingi. Ya. Oh, rame nduk kono. Ngono wae. Terus ngomongno, Mas ngapunten, saya ini SD SMP nduk Cibubur. Cibubur itu rumah saya. Kok mati nih? Oh, wis wayahe. Cibubur itu rumah saya. Saya kecil di sana. Sepengetahuan saya mulai kecil sampai dewasa, Cibubur itu Jakarta Timur. Meneng, Pak. Kita sombong, tapi niatnya itu untuk apa? Supaya tidak terlalu sombong, niatnya mengingatkan, tidak nemen-nemen, tapi tidak menjatuhkan. Goblok, ngomongin ngawur, gak usah begitu. Ya. Jadi kita ingatkan, itu menyombongkan diri boleh. Jadi kita kalau kita pengen tawaduk, Pak, ngapunten. Kalau kita sudah syariatnya sudah belajar dengan baik, ya paling enggak kita belajar tasawuf, ya. Tasawuf ini untuk mengekang hati kita. Di tasawuf itu begini, orang yang mengaku maka artinya tidak. Ya, orang yang mengaku artinya tidak. Ngapunten. Ya, ini ada teman, tapi oknum lah. Ya, ada teman yang mengatakan begini, Ustadz, kalau saya ini keluar 3 hari, iman saya ini semakin meningkat. Ya, ada semacam begitu. Ya, nah
Kalau dalam tasawuf orang yang mengaku maka tidak sama sekali. Ya, jadi tidak usah ngomong begitu. Jadi aku saiki alhamdulillah, wis sholat saiki khusyuk saiki. Nah, ya semacam begitu. Nah, orang yang mengaku begitu tidak sama sekali. Nopo aku sholat kok sih gak iso khusyuk wae. Ya, nopo kakean opo aku iki. Lah gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya enggak mengakui keberhasilan, tidak menyombongkan diri dan seterusnya. Tawaduk, ya. Ada pertanyaan mungkin? Iya. Ini orang pantai ya, bajunya kok baju pantai gini. Paling dari Bali ini. Ini pertanyaannya katanya orang tasawuf itu nek berdoa itu malu. Begitu ya? Iya. Jadi orang tasawuf itu sakjange gak gelem doa, Pak, sakjange. Cuma ada ayat ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Disuruh ndonga, makane dhek jadi ndonga. Asline ndonga iku gak gelem. Ndonga itu apa sih, Pak? Njaluk. Ndonga ku apa sih? Ngemis. Kan begitu, ya. Orang tasawuf mengatakan begini, aku iki lho gak njaluk nang Gusti Allah, wis jike sakmene kae. Nah mosok sik njaluk maneh. Nek jawane wong apa gawe sik ndemis. Jalukan. Ya, ndemis ya. Jadi jalukan. Apa? Terus begitu. Ya. Tapi kalau tidak ada perintah, tidak akan mau. Karena ada perintah, maka dia berdoa, ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita berdoa kepada Allah karena ada perintah. Malah ada riwayat yang lain, Allah itu kalau tidak dimintai marah. Kebalikan, manusia kalau dimintai marah. Itu manusia, sampai njaluk lah. Ya, nang Azam, jam 10.000 po. Ngamuk, Pak. Jam napa? Kopi ini gratis ya. Ngamuk. Kalau Allah itu tidak dimintai, marah. Makanya minta kepada Allah. Ya, dengan dasar ud'uni tadi. Nah, cuma ya gitu. Minta itu pertama, jangan tergesa-gesa. Kedua, jangan melampaui batas. Apa tergesa-gesa itu? Tergesa-gesa itu begini, kata Rasulullah. Doa yang tergesa-gesa itu doa yang cepat ingin dikabulkan. Aku sedungo balik kok durung dikabul Gusti Allah. Itu tergesa-gesa namanya. Ya. Jadi kita doa kepada Allah itu mengembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, baik bentuk maupun waktu. Kita minta mobil, ya, gaji kayak mobil, kayak omah. Jadi sesuai dengan kehendak Allah, kita minta mobil saat ini, 20 tahun kas baru JKI, itu Allah. Terus tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas itu tidak mungkin terjadi. Contoh sering saya sampaikan, ya Allah jadikanlah saya ini nabi. Itu tidak boleh melampaui batas, ya. Ya Allah, mudah-mudahan karena saya kaya atau saya ganteng, mudah-mudahan saya punya istri 10. Itu tidak boleh. Nih, saya mudah-mudahan punya istri 4, itu masih boleh, ya. Apa maneh sing apa duda-duda. Sing wis dibojo gak usah, Pak, ya, gak usah. Nek kono ibu-ibu wae ngomong ngono gak apa-apa, ya. Saiki ana ibu-ibu aja nek ngomong ngono. Jawe bojoku, gak apa-apa Rabi yo, tak kebiri. Ngono e. Dikebiri repot entek nanti. Ya. Wis gak wani sunat maneh iki. Sunat itu sakit, Bu, yakin ya? Sunat itu sakit. Kalau nggak sakit, ya, daripada melahirkan sakit sunat. Ya. Loh,
melahirkan ndak sakit tuh, kadang-kadang balik ngelahirno kok sunat lho gak wani pindho lho gak wani saking sakite. Umpamane ping 3 di tempat saya itu ada ngapunten satu ibu anak 20 Pak. Ya anak 20 ya iku nek opo kaya kucing ngono. Ya. Nang lanang niku sunat pisan sampe sunat jam. Sudah. Gak percaya. Enggak nang apa anu ya. Pak Wafi, tolong Pak Wafi nanti sunat dong. Ya. Dah Pak ya, ini sudah selesai. Jangan waktu untuk menikmati jajan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Apakah kembali gak kelihatan sakit ini? Ya, kita bacakan Fatihah untuk Abah Kambali yang biasa istiqomah di sayap kanan saya, kok tidak ada. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh, bisa sabar, dan juga termasuk keluarga kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.